tentang mandat budaya. Jadi kita akan belajar mengenai mandat budaya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa mandat budaya itu perintah Tuhan yang dinyatakan Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, khusus ayat 27 dan 28. Pernikahan, pendidikan untuk mengelola bumi, dan bagaimana pengelolaan bumi ini menghasilkan kekaryaan, baik teknologi, bahasa, humaniora, sosial, dan sebagainya. Jadi mandat budaya itu perintah Tuhan yang sewajarnya, seharusnya tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap komunitas melaksanakannya sebagai ibadah. Jadi kerja itu ibadah, pernikahan itu ibadah, pendidikan itu ibadah. Dan seluruh hasilnya untuk satu tujuan, kemuliaan Allah. Mari kita lihat prinsip dasar yang penting, mandat budaya melalui hukum ilmiah. Ada 3 bagian yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, menolak untuk membatasi Allah, kesenjangan dan ilmuwan yang terlibat di areal sains pada peristiwa biasa yang dapat diprediksi, pola berulang, dan deskripsi matematika. Maksudnya apa? Bahwa seluruh hukum yang ada di alam ini, baik pada tiap-tiap entitas, materi, tumbuhan, manusia, atau hewan, dan keseluruhan sistem itu telah diatur, telah ada di dalam bumi dan segala isinya. Dan ada pengulangan peristiwa yang terjadi. Hujan, mentari bersinar, manusia ada dan lahir dan tumbuh dan sebagainya. Dapat dilihat dalam Kejadian 8 ayat 22, Mazmur 104 ayat 14, Mazmur 20, Mazmur 147 ayat 15 sampai 18. Yang kedua, dengan firman Allah mengatur salju, es, dan hujan es. Ilmuwan kita sekalian sebagai seorang akademisi dapat menggambarkan keteraturan dalam firman Allah yang mengatur dunia. Karena apa? Karena kita makhluk rasional. Kita diberikan kapasitas untuk menemukan kebenaran, dan kita dapat menyusun konsep, teori, bahkan kita dapat memanfaatkan apa yang ada di bumi ini karena adanya keteraturan. Jadi bukan chaos, bukan tidak teratur, tetapi semuanya teratur. Baik apa yang kita lihat saat ini maupun di masa lalu. Walaupun ada keteraturan, pastinya ada dinamikanya. Dan itu yang terjadi di dalam konteks keberadaan manusia untuk dapat menemukan kebenaran, memanfaatkan kebenaran, dan mengaktualisasikannya melalui teori-teori yang ada. Termasuk di dalam jurusan-jurusan yang ada di setiap kampus, yang ada di tiap-tiap fakultas untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Karena ada keteraturan, ada keindahan, dan ada keagungan. Jadi yang disebut hukum alam benar-benar hukum Tuhan. Jadi bukan sekedar sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Hukum yang dinyatakan Tuhan itu bersifat nonverbal dan sekaligus diaktualisasi di dalam konteks firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat dan kita pelajari, maka kita menemukan prinsip dasar dari penciptaan yang Tuhan nyatakan sebagai aktualisasi ketetapan Allah dalam penciptaan, providensia dan penebusan. Namun memang ketika kita melihat realitanya saat ini, dibandingkan dengan apa yang seharusnya, maka terlihat tidak sempurna. Ada kekurangan.
karena kita sebagai orang akademisi melihat, memperhatikan, dan mendapatkan manfaat itu ternyata juga punya kekurangan, kelemahan. Perlu peningkatan untuk mengoptimalkan kapasitas kita di dunia akademis agar mendapatkan sesuatu yang baru lagi, hasil penemuan di dalam alam ini. Seorang desainer, baik interior, produk ataupun seorang ahli obat-obatan farmasi, pasti berupaya untuk mendapatkan hasil penemuannya untuk dimanfaatkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, bagi kebutuhan manusia pada zamannya, dan itu menjadi bekal untuk penemuan ilmu pengetahuan pada bidangnya pada masa waktu yang akan datang. Jadi ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di laboratorium, ketika kita ada di dalam dunia akademis, kita sudah membaca, mempelajari semua teori di masa lalu, dan berupaya mendapatkan yang baru di masa kini, dan apa yang kita kerjakan masa kini merupakan sebuah dasar dari orang-orang yang akan meneliti di masa depan. Mengapa? Karena kita memang terbatas di dalam mengetahui seluruh hukum Tuhan yang ada di bumi untuk mengelola bumi dan segala isinya. Ketiga, karena Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya yang teratur sekaligus mengandung hukum keteraturan, maka manusia dapat menyelidiki dan mempelajari dunia dan segala isinya dengan objektif. Artinya, apapun yang kita bisa pelajari itu mesti objektif, mesti teratur, mesti logis, dapat dibuktikan, dapat dinyatakan. Dalam konteks inilah perlu yang namanya penelitian, riset. Riset itu untuk membuktikan bahwa apa yang sudah kita pelajari atau yang sedang kita temukan untuk kita manfaatkan hasilnya, itu betul-betul terbukti benar. Bukan falasi, bukan juga sesuatu yang imajiner, atau sesuatu yang halusinasi, tapi ini objektif, teratur, logis, dan tentu saya tambahkan bermanfaat. Selain hukum ilmiah, pasti juga ada hukum moral yang menjadi pendukung yang satu bagian dengan keseluruhan hukum yang Tuhan berikan, yaitu perlu adanya keadilan, kesucian, dan kebenaran. Kita lihat lebih lanjut lagi penjelasannya, atribut ilahi dari hukum ilmiah. The power of law, hukum ditemukan bukan diciptakan oleh ilmuwan. Jadi kalau kita bisa membaca, mempelajari, dan dapat mendiskusikan, bahkan dapat memanfaatkan hukum kebenaran itu bukan diciptakan oleh manusia. Misalnya hukum Newton, hukum relativisme, atau misalnya teori-teori di dalam desain, atau teori-teori konsep di dalam menemukan meramu obat-obatan di dalam dunia farmasi, atau segala hukum yang bersifat hukum positif untuk pengaturan negara, atau berbagai macam hukum yang lain. Kita manusia hanya menemukan berdasarkan pada pengalaman, intuisi, dan keteraturan yang Tuhan sediakan. Mereka merumuskan hukum dari fakta yang teratur. Apel yang jatuh, warna, harmonisasi, bahkan benda atau materi apa yang dapat ditemukan, obat-obatan tradisional menjadi obat-obatan kimia, dan sebagainya. Dan memiliki kuasa yang bersifat mutlak dan tidak terbatas. Karena apa? Maksudnya bahwa tiap-tiap penemuan itu mendorong kita untuk mendapatkan lagi. Yang kedua adalah the personal character of law. Ilmuwan ateis dan agnostik yang seringkali melarikan diri dari fakta bahwa hukum itu berkarakter personal, tetapi hukum berimplikasi pada pemberi hukum tersebut. Siapa? Allah itu sendiri. Manusia, kita menegakkan hukum tersebut dapat mengenal pemberi hukum itu. Hukum tidak hanya masuk akal dan dapat dianalisis, tetapi hukum juga harus dapat dikomunikasikan secara simbolis dengan bahasa kepada orang lain. Karakternya ialah 3 tadi saya sudah sebutkan,
harus menggambarkan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Jadi setiap orang yang belajar di kampus, di laboratorium untuk mengerti apa yang mereka pelajari, maka tiap-tiap orang yang belajar dengan serius itu akan mendorong tiap-tiap hasil dari apa yang dia pelajari itu menegakkan kebenaran, menyatakan keadilan, dan menunjukkan kesucian. Sehingga apapun yang kita bisa peroleh, kita bisa manfaatkan di dalam konteks sekarang dunia digital, dalam konteks sekarang bagaimana pelipat gandaan dari area tanah yang tadinya hanya 1 hektar menghasilkan 1 kuintal misalnya beras, maka sekarang berdasarkan teknologi pangan, teknologi pengelolaan lahan, dan segala perangkat yang digunakan, bisa jadi 1 hektar lahan itu menghasilkan 10 kuintal beras misalnya. Dan di sana terbentuk suatu keinginan untuk mendorong orang lain melakukan keadilan. Kalau kita dapat mensejahterakan orang lain dengan pengetahuan yang kita peroleh, kita sedang menunjukkan karakter dari hukum itu kepada orang lain. Bagian ketiga adalah incomprehensibility of law. Hukum adalah diketahui dan dipahami dalam arti teologis. Artinya kita tahu kebenaran ilmiah, tetapi di tengah-tengah pengetahuan ini masih ada kedalaman yang tidak dapat dimengerti, yang belum terjawab. Ya, kita terus belajar seumur hidup. Itu sebabnya pendidikan merupakan ibadah. Seumur hidup kita belajar. Kita bisa belajar dari guru, dari dosen, dari orang tua, dari pendeta, dari romo, pastor, dari teman-teman kita, dari buku-buku, dari jaringan internet, banyak jurnal, artikel, dari video-video yang ada, dari pengalaman-pengalaman orang lain. Kita terus belajar sambil kita pilih dan pilah yang mana yang objektif, yang mana yang benar, yang mana yang logis, lalu kita dapat rumuskan dan kita dapat manfaatkan untuk kemuliaan Allah. Ini hal-hal yang penting, yang prinsip yang perlu saya tegaskan dan tekankan. Karakter yang berikutnya yang saya mau lihat, sampaikan lagi kepada kita, kebaikan hukum. Manusia memerlukan hukum moral untuk menghadapi ateis dan agnostik, karena manusia diciptakan Allah menurut gambar Allah, maka kita memiliki kesadaran moral, namun manusia memberontak terhadap hukumnya. Jadi selain hukum alam yang Tuhan sudah berikan, kita tahu ada karakter hukum itu sendiri, bahwa apapun yang kita kerjakan itu untuk menyatakan kebaikan. Di mana di dalam kebaikan itu kita berlaku adil, kita menunjukkan bahwa tujuan daripada apa yang kita kerjakan, kita pelajari, kita dapatkan, kita bisa mendapatkan benefitnya, tetapi juga sekaligus bisa menunjukkan itu kepada orang lain. Kedua adalah keindahan hukum. Hukum ilmiah berdasarkan kriteria keindahan dan kesederhanaan. Keindahan hukum ilmiah menunjukkan keindahan Allah sendiri. Allah memanifestasikan dirinya dalam keindahan pada desain kemah suci. Ada ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Jadi diawali dengan pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, dan di sana ada banyak ornamen seni, dan ada juga desain produk yang berkaitan dengan upacara-upacara ibadah. Mazmur dan keanggunan perumpamaan Kristus juga bisa menjadi bagian daripada keindahan. Dan ini dapat kita lihat di dalam desain, bahkan obat-obatan pun untuk menggambarkan keindahan. Misalnya hukum Newton untuk gaya, F sama dengan massa kali kecepatan, atau formula Einstein berkaitan dengan energi, E sama dengan mc kuadrat. Kecantikan juga ditampilkan dalam kerukunan antara berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi ada integrasi antara iman dan ilmu pengetahuan, integrasi antara farmasi dan desain, integrasi antara manajemen dan hukum, integrasi antar disiplin yang ada. Dan itu menjadi satu keindahan. Kenapa disebut indah? Karena beragam itu tidak terpisah, tapi menyatu dalam satu kesatuan itu. Yang ketiga, kejujuran. Kebenaran Allah ditampilkan paling utama dalam hukum moral, dalam kejujuran moral. Kita mengerjakannya
apa adanya, apa yang dinyatakan dan ditampilkan di dalam hukum itu, di dalam produksi yang kita kerjakan, jasa yang kita kerjakan. Kita tampilkan kejujuran itu bukan hanya tidak berbohong, tapi berkata benar, tetapi jujur itu dalam konteks ilmiah adalah mengatakan apa adanya dari hasil penemuan, tidak ditutup-tutupi, tidak dikurangi, tapi betul-betul mau menyatakan. Nah, 3 bagian karakter ini perlu ditanamkan di hati setiap kita ketika kita belajar. Kebaikan, keindahan, kejujuran. Apa yang sudah saya sampaikan sudah ada di dalam sumber buku yang ditulis Anthony Ukuma, Louis Berkhoff, William Lane Craig, dan J.P. Moreland, Franz Poitras, dan beberapa sumber internet lain.